Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya tentang cara hidup saat menantikan kedatangannya yang kedua. Mereka diingatkan untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap apa yang terjadi di sekitar. Tidak terjerumus dalam pesta pora dan kemabukan. Tidak terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Berdoa dan berpikir penuh kesadaran dan pertimbangan sebelum melakukan tindakan. Sebab hari Tuhan itu akan terjadi dengan tiba-tiba, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari Tuhan itu akan tiba. Memang manusia boleh memprediksi apa saja yang akan terjadi, tetapi manusia tidak pernah bisa tahu apakah prediksi itu tepat atau malah melenceng dari kenyataan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan hanyalah berjaga-jaga. Lengah sedikit, fatal akibatnya. Sama halnya dengan janji kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tidak ada seorang pun yang tahu waktunya kapan hal itu akan tergenapi. Meskipun demikian, bukan berarti murid-murid hanya diam dan menunggu. Dalam menanti kedatangan Kristus, kita membutuhkan kesiapan diri. Untuk itulah murid-murid tidak boleh terlena dengan kenikmatan dunia. Dampak dari kelalaian akan penantian kedatangan Kristus bisa berbalik menjadi jerat. Sebagai seorang hamba yang menantikan kedatangan tuannya, hamba itu haruslah bersiap siaga supaya ketika tuannya datang, hamba itu tidak kedapatan lengah dan tidak setia. Biasanya seorang hamba yang tidak setia akan bersantai-santai dan sibuk mengerjakan pekerjaan yang lain yang mementingkan kepentingannya sendiri. Tetapi seorang hamba yang setia, ia akan selalu siap sedia di setiap waktu bekerja meskipun tuannya tidak ada bersamanya, menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dan mementingkan urusannya sendiri. Tuhan Yesus pasti datang kembali dan tidak akan ada yang luput dari penghakimannya pada hari Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menasihati dan mendorong muridnya agar berjaga dalam menantikannya. Murid-murid harus menjaga diri dari godaan kenikmatan dan keinginan dunia, supaya pada hari Tuhan mereka tidak menjadi korban penghukuman. Yesus mengingatkan untuk berjaga-jaga sambil berdoa. Hanya dengan demikian, murid-murid Kristus memperoleh kekuatan. Doa membantu kita tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Sebagai murid Kristus, kita pun sedang menantikan kedatangannya. Dengan demikian, nasihat Yesus kepada muridnya dahulu pun berlaku kepada kita sekarang. Kita menjaga diri dan mampu mengelola waktu dengan sungguh-sungguh, serta senantiasa bekerja dengan penuh persiapan diri sekecil apapun pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetap harus berjaga-jaga dan tidak boleh terseret arus dunia. Jangan sampai kita terlena dan jatuh ke dalam dosa sehingga dijatuhi hukuman ketika hari penghakiman tiba. Pada kenyataannya, kita seringkali tergoda dan terlena akan kenyamanan yang dunia tawarkan. Kita dengan mudah terseret arus zaman yang terus berubah. Hal ini nyata dari semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat yang sulit diberantas, seperti perdagangan obat terlarang, narkoba, perdagangan organ-organ tubuh manusia, bahkan perdagangan manusia, pergaulan bebas, perkembangan LGBT yang sangat meresahkan hati. Tidak dapat disangkal, bencana yang terjadi di beberapa tempat membuktikan bahwa alam sepertinya tidak bersahabat lagi dengan kita. Terjadi banjir dan tanah longsor yang merenggut nyawa manusia. Apa yang telah kita alami seharusnya membuat kita lebih waspada. Mawas diri dengan mendekatkan diri kepada Tuhan.
hidup dalam doa dan semakin giat berbuat kebaikan kepada sesama dan dunia, alam sekitar di mana kita berada. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap berjaga-jaga, menjaga hati, pikiran, jiwa, dan seluruh hidup kita agar terhindar dari berbagai godaan duniawi yang hendak merusak kehidupan kita. Pada hari kedatangan Tuhan, Ia akan meminta pertanggungjawaban dari kita masing-masing. Oleh sebab itu, tetaplah mawas diri dan waspada serta berjaga-jaga setiap saat, dan tanpa jemu-jemu berbuat kebaikan untuk sesama dan alam ciptaan Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu agar menjaga diri, supaya hati kami jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas diri kami seperti suatu jerat. Apa yang Tuhan telah ingatkan kepada kami, tolonglah kami Tuhan untuk tetap hidup di dalam jalan Tuhan, dan kami senantiasa melakukan kehendak-Mu di dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.